Shalom, saudara, ada berapa banyak orang lupa kalau dosa besar tidak datang begitu saja. Ia akan memulai dari sesuatu yang dianggap kecil. Sedikit berbohong, sedikit kompromi, sedikit kepahitan, namun perlahan-lahan tanpa kita sadari, hati kita mulai mengeras. Kita mulai membenarkan apa yang salah, menutupi apa yang seharusnya kita akui, dan akhirnya dosa itu memegang kendali atas hidup kita dan menjauhkan kita dari kebenaran yang seharusnya kita pegang teguh. Itulah saudara yang terjadi dalam kisah Yesus. Imam-imam kepala adalah orang-orang yang mengajarkan hukum Tuhan, tetapi justru mereka yang merencanakan pembunuhan. Dan tokoh Yudas, murid Yesus yang menghabiskan waktu bersama Yesus setiap hari, tetapi mengkhianatinya dan akhirnya putus asa serta memilih jalan yang salah. Saudara, ada berapa banyak orang yang sementara berada di dalam situasi mirip itu. Mungkin ada yang mengatakan begini, "Oh, aku tidak membunuh Yesus." Tapi bagaimana saudara dengan keputusan-keputusan keliru, tidak benar, hingga telah mengorbankan orang lain yang tidak bersalah? Mungkin ada juga yang mengatakan begini, ia tidak berkhianat terhadap Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi bagaimana saudara dengan saat seseorang lebih memilih uang daripada Yesus, memilih jabatan daripada Yesus, atau memilih harga diri daripada Yesus karena ia menempuh cara-cara yang curang, yang jahat dan licik. Dan hal penting lagi saudara, ketika sadar telah berdosa, orang itu tidak mau bertobat, atau justru ia masuk terperosok pada rasa bersalah karena salah memilih jalan untuk kembali. Dia putus asa dan mengambil jalan yang salah. Hari ini saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk membenarkan dosa kita, bukan untuk terjebak di dalam penyesalan, tetapi untuk kembali kepadanya sebelum semuanya menjadi terlambat. Inilah saudara peringatan yang jelas bagi saya dan saudara dari kisah Yesus dalam teks bacaan kita ini, mengenai kejahatan terencana oleh para pemuka agama sebagai dalang pembunuhan orang yang tidak bersalah. Saudara, di zaman ini kita dihantam kenyataan pahit ketika ada kejahatan berselubung kebenaran. Ada agama dijadikan topeng bagi kesewenang-wenangan. Ketika kekuasaan yang seharusnya menegakkan keadilan, justru saudara diperalat untuk kepentingan jahat. Dan lebih tragis lagi saudara, mereka yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi apa? Dalang dalam kejahatan. Ironisnya saudara, ini bukan hal yang baru karena Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa telah menjadi korban dari keputusan jahat yang dibungkus dengan dalih agama. Saudara, inilah yang terjadi ketika para imam kepala dan tua-tua Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Saudara, frasa mengambil keputusan dalam bahasa Yunani bukanlah keputusan spontan. Ini adalah hasil dari konspirasi yang dirancang dengan matang. Artinya sebuah keputusan terencana untuk mengakhiri hidup Yesus. Oh saudara, betapa ironis. Mereka yang seharusnya membimbing umat dalam kebenaran justru merencangkan pembunuhan terhadap sang kebenaran itu sendiri. Siapa mereka saudara? Mereka adalah imam-imam kepala yang seharusnya menjaga kebenaran dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat, tetapi saudara, malah mereka yang menjadi pelaku kejahatan. Mereka tahu betul hukum Taurat dan mengajarkan untuk tidak membunuh. Namun saudara, mereka tetap melakukannya dengan dalih apa? Dalih agama dan kewajiban menjaga ketertiban sosial. Mereka bahkan tidak ingin menajiskan tangan mereka saudara dengan melakukan pembunuhan langsung. Sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus agar kematian itu tampak seperti legal. Saudara, inilah religiusitas palsu dapat menjadi alat untuk kejahatan. Mereka tidak segan-segan menggunakan pihak pemerintah di waktu itu, di dalam hal ini Pilatus, untuk mengesahkan tindakan pembunuhan yang mereka rencanakan ketika mereka membelenggu Yesus. Lalu kemudian dicatat dalam pembacaan kita tadi, membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali
negeri itu. Saudara, mereka siap untuk memanfaatkan kekuasaan dunia untuk menutupi dosa mereka sehingga tampak sah di mata manusia. Saudara, di tahun 1994, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Rwanda, genosida terhadap suku Tutsi. Ada lebih dari 800.000 orang tewas di dalam waktu itu. Yang paling mengejutkan bukan hanya jumlah korban, saudara, tetapi siapa yang menjadi dalang dan pelaku kejahatan ini. Di antara mereka, saudara, yang terlibat adalah seorang pastor yang bernama Elisa Pan, seorang pemimpin gereja yang sangat dihormati di waktu itu. Sebagai seorang pendeta, dia seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi jemaatnya, seorang yang berdiri untuk keadilan dan kasih Kristus. Tetapi saudara, ketika pembantaian dimulai, ia justru bersekongkol dengan milisi Hutu untuk membantai orang-orang Tutsi yang mencari perlindungan di gerejanya. Orang-orang datang kepadanya, saudara, dengan harapan agar mereka dapat memperoleh keselamatan. Mereka berpikir bahwa jika ada satu tempat yang aman, maka itu adalah rumah Tuhan sendiri. Namun apa yang terjadi? Pastor justru mengkhianati mereka. Ia bekerja sama dengan pasukan pembunuh, memberitahu mereka di mana orang-orang Tutsi bersembunyi. Saudara, gereja tempat mereka berdoa dan berlindung berubah menjadi kuburan massal di waktu itu. Dan ketika genosida berakhir, banyak tidak menduga bahwa seorang pendeta yang telah mengajarkan kasih dan perdamaian bisa melakukan kejahatan sekeji itu. Namun saudara, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Peluang kejahatan besar dapat pula dilakukan oleh mereka yang tampaknya baik. Bisa jadi saudara berselubung agama, tetapi hatinya telah dikuasai oleh kecemburuan, kebencian, dan dosa. Tidak semua orang yang berbicara tentang kebaikan benar-benar baik. Tidak semua orang yang tampak rohani memiliki hati yang bersih. Kejahatan bisa tumbuh, saudara, di tempat yang paling suci sekalipun atau yang dianggap steril dari dosa, jika hati tidak dijaga dengan benar. Saudara, bahkan Raja Daud sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sayangnya saudara, di puncak kejayaannya, apa yang terjadi dengan Daud? Yang merancang kematian Uriah, seorang prajurit setia, agar bisa mengambil Batseba sebagai istrinya. Saudara, Daud telah menyalahgunakan kekuasaan. Dia menyusun strategi pembunuhan. Dia mengirim Uriah kembali ke medan perang dengan surat yang berisi perintah agar Uriah ditempatkan di garis depan, lalu pasukan lain harus mundur supaya ia mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya Daud mengambil Batseba sebagai istrinya, seolah-olah semuanya terjadi secara wajar. Dosa yang kecil berkembang menjadi kejahatan besar. Saudara, jika demikian, kepada siapa dan di manakah tempat yang benar-benar aman itu? Saudara, hanya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan manusia, bahkan sebuah institusi, bukan? Satu-satunya perlindungan sejati adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran dan menjaga hati kita dengan mengundang selalu Roh Kudus agar hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali tertipu oleh topeng kebaikan. Jika kau memang memiliki kesukaan akan firman, karena setiap hari kau baca dan renungkan itu, maka ujilah segala sesuatu yang datang padamu dengan firman Tuhan dan hidup di dalam terangnya. Keamanan sejati hanya ada ketika kita setia pada Tuhan dan menjaga hati kita tetap murni dari dosa dunia yang bisa menyelinap dan menyesatkan. Selanjutnya, realitas dunia yang kita hadapi sekarang ini adalah banyak orang telah terjebak di dalam satu penyesalan tetapi tidak pernah mengalami perubahan yang sejati di dalam hidup mereka. Penyesalan yang tidak membawa pertobatan. Saudara, situasi ini mengingatkan kita pada kisah Yudas Iskariot yang mengalami penyesalan setelah mengkhianati Yesus. Namun saudara, seperti banyak orang yang hanya merasakan kesedihan atas dosa mereka tanpa mencari jalan keluar yang benar,
Yudas juga telah gagal menemukan pemulihan sejati. Penyesalannya tidak diikuti oleh pertobatan yang membawa perubahan hati. Yudas adalah salah satu murid yang telah dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Sayangnya ia lebih memilih cinta akan uang daripada kesetiaan saudara kepada gurunya itu. Sejak awal kasih karunia terus datang kepadanya, Yesus memberinya kesempatan untuk berubah dengan menjadikannya saudara sebagai murid. Bahkan hingga malam perjamuan terakhir ketika Yesus dengan penuh kasih memperingatkannya. Namun saudara, Yudas tetap memilih apa? Jalannya sendiri. Ia memang sering mencuri uang dari kas yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang bendahara dalam kelompok Yesus itu. Oh saudara, hatinya sudah jauh dari Tuhan sebelum ia mengkhianati Yesus. Ketika akhirnya ia menyesal setelah melihat bahwa Yesus dihukum mati, ia berkata, "Aku telah berdosa." Saudara, kata Yunani yang dipakai di sini berarti pengakuan kesalahan tetapi tanpa adanya kelanjutan. Apa itu? Doa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita menemukan pengakuan dosa yang sejati seringkali dinyatakan dengan homologeo. Apa itu saudara? Mengakui dosa dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sayangnya Yudas hanya menyesal tanpa berbalik kepada Tuhan. Kata yang digunakan untuk menyesal yang digunakan di dalam teks Yunani adalah metamelomai, yang menggambarkan suatu kesedihan karena akibat dosa, tetapi tidak membawa perubahan sejati. Ini saudara berbeda dengan metanoia yang berarti perubahan hati, pikiran, dan kembali kepada Tuhan. Yudas menyesal karena ia telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Lebih tragis lagi saudara, karena Yudas sama sekali tidak merespon kasih karunia yang datang berkali-kali kepadanya. Saudara, ketika ia menyesal alih-alih kembali kepada Yesus, ia justru saudara mencari para tua-tua Yahudi, orang-orang yang tidak bisa memberinya pemulihan sejati. Saudara, keputusan Yudas itu membuatnya ia semakin terjerumus makin dalam kepada keputusasaan dengan tanpa ada harapan, tanpa percaya bahwa kasih Tuhan masih tersedia baginya. Itulah sebabnya saudara, Yudas akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Sayang sekali saudara. Namun muncul pertanyaan kepada saya dan saudara. Seandainya Yudas kembali pada Yesus karena ia bertobat, apakah manusia tetap bisa selamat saudara? Jawabannya adalah ya. Keselamatan manusia tidak bergantung pada tindakan Yudas, tetapi pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jika Yudas bertobat, ia pun akan diampuni saudara, sebagaimana Petrus di dalam pasal sebelumnya, kalau saudara membaca, juga menyangkal Yesus, tetapi kemudian ia bertobat dan dipulihkan Tuhan. Ingatlah saudara bahwa penebusan Yesus tetap berlaku bagi semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat, termasuk Yudas jika ia memilih untuk kembali kepada Tuhan. Lalu saudara, mengapa Tuhan memilih Yudas? Padahal ia tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Saudara, kita harus tahu ini bahwa pemilihan Yudas bukanlah suatu kesalahan atau kebetulan. Sekali lagi, pemilihan Yudas bukanlah kesalahan atau kebetulan. Tuhan tidak pernah salah di dalam rencananya. Yudas dipilih untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Yesus sendiri sudah mengetahui dari awal bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi Yesus berkali-kali tetap memberinya kesempatan demi kesempatan agar Yudas berubah. Sebab Yudas menjadi bagian dari penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama, seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10 yang berkata begini, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Pengkhianatan Yudas bukan berarti Allah memaksanya untuk berbuat dosa, tetapi Yudas dengan kehendaknya sendiri dia memilih menolak kasih karunia
dan menyerahkan Yesus demi uang. Di sini kita dapat melihat bagaimana manusia termasuk Yudas menggunakan kehendak bebasnya, free will, dengan apa saudara? Pilihannya. Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, termasuk Yudas, untuk memilih atau menolak kasih karunia-Nya. Dia lebih memilih untuk menolak itu dengan berkhianat kepada Yesus, meskipun sudah diberi banyak kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Saudara, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Walaupun Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, ingat baik-baik, kita tetap diberi kesempatan untuk memilih. Tuhan memberi kita pilihan untuk datang kepadanya dengan hati yang mau bertobat. Dalam hal ini Yudas memilih jalan yang membawa kepada kehancuran. Ini menjadi pelajaran saudara bagi kita bahwa berada di dekat Yesus, mendengar pengajarannya, bahkan melayani bersamanya, tidak menjamin kau atau seseorang benar-benar memperoleh kasih karunia atau keselamatan itu kalau hatinya tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus. Penyesalan tanpa pertobatan hanya akan membawa kepada kehancuran, tetapi bagi siapapun yang datang kepada Yesus dengan hati yang bertobat, kasih karunia-Nya saudara selalu tersedia. Saudara, ada 2 anak laki-laki, mereka kakak beradik yang sangat nakal. Sampai-sampai saudara orang tua mereka kehabisan akal untuk mengatasinya. Mereka pun meminta pendetanya untuk berbicara dengan kedua anak itu. Saudara, pertama-tama pendeta mengajak anak yang lebih muda untuk duduk dengan niat agar anak ini berpikir tentang Allah hingga dia memahami bagaimana harus bersikap baik sebagai seorang anak. Saudara, pendeta itu mulai bertanya begini, "Di manakah Allah?" Saudara, anak itu tidak menjawab. Pendeta mengulangi pertanyaannya itu dengan nada yang lebih tegas. Anak itu tetap diam, saudara. Dengan penuh rasa putus asa, pendeta menunjuk wajah anak itu dan berteriak, "Di mana Allah?" Saudara, anak lelaki itu langsung melarikan diri keluar ruangan dan dia pulang dan bersembunyi di dalam lemari pakaiannya. Kakaknya mengikuti dia dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Saudara, si adik menjawab, "Kak, kita dalam masalah besar. Allah hilang dan mereka berpikir aku yang menyembunyikannya." Saudara, cerita ini mengantarkan kita pada kisah Adam dan Hawa. Setelah jatuh di dalam dosa, mereka merasa bersalah dan bersembunyi dari hadapan Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Mereka yang dahulu menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan, kini takut bertemu dengan Tuhan. Namun saudara, Allah dengan penuh kasih mencari mereka. Allah bertanya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Saudara, Yudas Iskariot setelah mengkhianati Yesus, Yudas merasa sangat bersalah dan penuh penyesalan. Namun saudara, ia telah memilih untuk apa? Bersembunyi di dalam keputusasaannya karena tidak ada pertobatan sejati. Yudas akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Saudara, pertobatan sejati bukan sekedar seseorang merasa bersalah saja, bukan. Bukan hanya menyesali dosa saja, bukan. Lalu tetap tinggal di dalamnya. Pertobatan adalah perubahan. Perubahan yang membawa kita keluar dari kegelapan dan kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa bersalah membelenggu. Jangan hanya menyesal saudara tanpa langkah nyata. Kasih karunia Tuhan terbuka lebar, tetapi kita harus datang kepadanya dengan hati saudara yang penuh dengan kerendahan hati. Apakah engkau merasa dosamu terlalu besar? Jangan tertipu. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau. Jangan coba menghapus rasa bersalah dengan cara-cara dunia atau datang kepada orang-orang yang tak dapat memberikan kita jalan keluar. Sebab hanya Tuhan yang sanggup mengampuni, memulihkan kita seutuhnya. Saudara, seorang penginjil, Charles Spurgeon, dia pernah berkata, pertobatan sejati dimulai ketika kita berhenti membela dosa kita dan mulai mengakui kebutuhan kita akan anugerah Tuhan. Yesus pun pernah berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20a, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Saudara, hari ini suara Tuhan memanggil kau dan aku. Kembalilah kepadaku dan aku akan memulihkanmu. Jangan tunda saudara, jangan pernah menunggu waktu untuk kembali kepada Tuhan. Sebab waktunya adalah sekarang ini. Biarkanlah Yesus mengubah hidupmu. Datanglah dengan sungguh-sungguh dan rasakan pemulihan sejati di dalam kasih Kristus yang telah menanggung derita dan hukuman kematian bagi dosa-dosa kita. Amin.